Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa dengan NIM 220404501002 dari kelas BK 3D Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah dasar-dasar psikologi sosial. Pada video ini saya akan mengidentifikasi dan menjelaskan tentang konsep persepsi diri, persepsi sosial, atribusi sosial, sikap sosial, dan prasangka sosial pada film Miracle in Cell No. 7. Miracle in Cell No. 7 adalah film dari Korea Selatan yang bercerita tentang Lee Yong-gu yang diperankan oleh Ryo Seung-ryong, seorang ayah yang menderita keterbelakangan mental. Dia mempunyai putri kecil bernama Yesung yang diperankan oleh Kang So-won, Yesung kecil, dan Park Shin-ye sebagai Yesung dewasa. Suatu ketika, Yesung memiliki suatu keinginan untuk memiliki sebuah tas kuning bergambar Sailor Moon. Yesung dan ayahnya selalu melewati toko tas tersebut dan mengintipnya dari kaca. Mereka membayangkan untuk segera mendapatkan tas Sailor Moon itu. Sayangnya, sang ayah yang bekerja sebagai tukang parkir belum memiliki cukup uang. Saat uang gaji Lee Yong-gu sudah turun, mereka pergi ke toko untuk membeli tas kuning bergambar Sailor Moon itu. Sayangnya, tas yang hanya satu itu sudah di tangan pembeli lain, yaitu anak dari seorang komisaris polisi. Lee Yong-gu meminta anak tersebut untuk menjualnya kepada Yesung. Namun, anak tersebut enggan memberikannya. Selang beberapa hari setelahnya, si anak komisaris polisi itu menemui Lee Yong-gu untuk memberitahu bahwa ada toko lain yang menjual tas serupa. Lee Yong-gu pun mengikuti anak komisaris polisi itu, tetapi dalam perjalanan anak tersebut terjatuh dan meninggal. Pada saat itu, Lee Yong-gu terjebak dalam sebuah kasus dengan tuduhan penculikan, kekerasan seksual, hingga pembunuhan. Yesung terpaksa berpisah dengan Lee Yong-gu. Kala itu Yong-gu harus masuk penjara, sementara Yesung dikirim ke sebuah lembaga pengasuhan. Lee Yong-gu dimasukkan ke dalam sel penjara nomor 7, sel yang memiliki tingkat keamanan tinggi. Dalam sel tersebut, Lee Yong-gu bertemu dengan penghuni lain. Sejak masuk penjara, Lee Yong-gu sangat rindu dengan anaknya. Begitupun sebaliknya. Agar hubungan anak bapak bisa terjalin kembali, teman penghuni sel membantu mereka mempertemukan Lee Yong-gu dengan anaknya. Mereka perlu menyiapkan trik dan teknis super cerdas. Yang pertama adalah persepsi diri. Persepsi diri adalah suatu tindakan mengenali dan mengamati berbagai hal yang meliputi sifat, motivasi, perasaan, dan emosi atau lainnya untuk memperoleh gambaran atau informasi tentang lingkungan. Pada menit 51:12 sampai 52:23 detik, Lee Yong-gu menolong kepala sipil penjara dan salah satu napi yang terjebak dalam insiden kebakaran. Karena sifat baik dan tulus yang dimiliki dalam membantu, Lee Yong-gu dapat memperlihatkan dirinya bahwa ia adalah orang baik dan tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Lee Yong-gu melihat dirinya sendiri sebagai ayah yang sangat berjuang untuk melindungi putrinya. Ini dapat kita lihat pada durasi 1 jam 11 menit sampai 2 jam 7 menit, di mana ia rela mengaku telah melakukan kejahatan yang tidak ia perbuat demi melindungi putrinya. Karakter lain juga mengalami perubahan persepsi diri, di mana mereka belajar untuk saling mendukung dan memahami satu sama lain. Selanjutnya adalah persepsi sosial. Persepsi sosial adalah suatu usaha dalam memahami diri kita sendiri dan orang lain, serta sebuah proses penginderaan manusia terhadap stimulus yang menghasilkan penilaian atau pesan. Pada menit 17:58 sampai 22:49, persepsi sosial yang dapat ditemukan dalam film ini adalah di mana karakter di sekitar Lee Yong-gu yang awalnya memiliki persepsi negatif karena keterbelakangan mentalnya sehingga ia diremehkan. Lee Yong-gu memiliki gangguan mental dan terdakwa kasus yang tidak bermoral.
Hal ini dapat dilihat di mana para tahanan sel 7 melakukan tindakan kekerasan. Seiring berjalannya cerita, para tahanan di sel nomor 7 mulai mengubah persepsi sosial mereka terhadap Lee Yong-gu. Setelah mereka menyaksikan sejauh mana ia mencintai anaknya dan berusaha melindunginya, mereka menjadi lebih simpatik dan mendukung Lee Yong-gu dalam upaya untuk bersama anaknya. Perubahan dalam persepsi sosial ini menggambarkan bagaimana interaksi sosial dapat mempengaruhi cara kita melihat berhubungan dengan orang lain. Dapat dilihat pada menit 27:39 detik sampai dengan 47:58 detik, para tahanan sel membantu Lee Yong-gu untuk bertemu anaknya. Hal tersebut karena mereka mulai menganggap Lee Yong-gu adalah orang baik karena telah menolong salah satu dari teman mereka. Selanjutnya adalah atribusi sosial. Atribusi sosial merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mencari tahu penyebab seseorang berperilaku, baik itu berupa faktor internal maupun eksternal, untuk memperoleh pengetahuan lebih lanjut mengenai karakteristik stabil dari orang tersebut. Pada durasi 1 jam 1 menit sampai dengan 1 jam 31 menit dapat dilihat dari bagaimana karakter tahanan di sel nomor 7 mencoba untuk memahami perilaku Lee Yong-gu. Pada awalnya mereka mungkin menilai perilaku aneh Lee Yong-gu sebagai akibat dari keterbelakangan mentalnya. Namun seiring berjalannya cerita, mereka mulai menggali lebih dalam dan mencoba memahami alasan dibalik tindakannya. Mereka belajar bahwa Lee Yong-gu adalah seorang ayah yang mencintai anaknya, dan ia melakukan segala yang ia bisa untuk melindunginya. Ini mengubah atribusi sosial mereka tentang perilaku Yong-gu. Mereka mulai melihat tindakannya sebagai bukti cinta kepada anaknya dan bukan sebagai hasil dari keterbelakangan. Selanjutnya adalah sikap sosial. Sikap sosial adalah kecenderungan seseorang untuk bertindak atau bereaksi terhadap suatu kondisi, lingkungan, objek, ataupun orang lain, baik itu menyenangkan ataupun tidak, positif ataupun negatif, dan berhubungan dengan mental serta emosional seseorang. Terdapat banyak contoh sikap sosial yang tergambar melalui interaksi antar karakter. Yang pertama yaitu empati para tahanan di sel nomor 7 dan beberapa staf penjara. Awalnya mungkin memiliki sikap atau bahkan perilaku negatif terhadap karakter Lee Yong-gu karena keterbelakangan mentalnya. Seiring berjalannya cerita, mereka mulai merasakan empati terhadap Lee Yong-gu ketika mereka menyadari bahwa dia adalah seorang ayah dan mencintai anaknya dan berusaha melindunginya. Terdapat banyak momen kebaikan hati dalam film ini, terutama pada saat para tahanan berusaha membantu Yong-gu dalam upaya untuk bertemu kembali dengan anaknya. Mereka berbagi makanan, mendukung secara emosional, dan juga membantu dia memenuhi keinginan Yesung. Selanjutnya adalah dukungan sosial. Para tahanan memberikan dukungan sosial kepada Lee Yong-gu dalam perjuangan mereka, membantu dia mengatasi rintangan dan perjuangan bersama untuk tujuan bersama, yaitu mengeluarkan Lee Yong-gu walaupun akhirnya perjuangan itu gagal. Drama ini menyoroti kuatnya ikatan antara orang tua dan anak. Meskipun Yong-gu adalah seorang narapidana, cintanya kepada anaknya yang ditinggalkan begitu kuat. Semua itu terlihat pada durasi 17 menit 51 detik sampai 1 jam 49 menit. Yang terakhir adalah prasangka sosial. Prasangka merupakan suatu bentuk pandangan atau penilaian terhadap seorang individu atau kelompok yang bisa saja bersifat positif ataupun negatif. Namun saat ini kebanyakan penggunaan kata prasangka terutama merujuk pada sikap negatif terhadap orang lain. Prasangka sosial pada film ini yang pertama adalah prasangka terhadap keterbelakangan mental. Pada awalnya banyak karakter di penjara termasuk beberapa penjaga dan tahanan lain mungkin memiliki prasangka sosial terhadapnya. Mereka mungkin melihat sebagai orang yang lemah atau jahat karena memiliki keterbelakangan mental, dan ini merupakan hambatan dalam hubungan awal mereka dengan Lee Yong-gu. Terlihat pada menit 17:55 detik sampai dengan 22:42 detik. Pada durasi 1 menit 17 detik sampai dengan 1 menit 19 detik, di mana setelah beberapa tahun anaknya ini membuka kembali kasus ayahnya dan beberapa teman sel ayahnya menjadi saksi.
Namun kesaksiannya selalu disudutkan dengan massa. Hal ini menyebabkan lemahnya kesaksiannya. Yang terakhir adalah prasangka terhadap orang miskin. Dalam drama ini juga menggambarkan prasangka terhadap orang miskin. Keluarga Yonggu hidup dalam kemiskinan dan sering sekali mereka diabaikan oleh orang-orang atau memiliki kendala dalam mengakses layanan sosial yang diperlukan. Dapat dilihat pada menit ke-8, 22 detik sampai dengan 9, 38 detik. Ia dipandang rendah karena miskin dan ingin membelikan tas untuk anaknya.